Jadi waktu itu Jokowi menjadi wali kota Solo pada saat Hmm. itu. Jeng 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 jeng. Denandos. Halo kawan-kawan Denandos, sobat-sobat Denandos. Sekarang gue udah kedatangan salah satu pengamat kota lah. Kok boleh dibilang pengamat kota, tata kota, seorang arsitektur juga, terus konsultan di beberapa kementerian untuk yang terkait cagar budaya. Terus dia itu juga Direktur Eksekutif Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Jadi banyak yang belum tahu nih jaringan Kota Pusaka. Ternyata Kota Pusaka punya jaringan ya. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut kita langsung aja ngobrol. Mas Asfa Rinal atau dipanggil Mas Nanang. Oke, Mas Nanang ya. Ya, Gue manggil ya oh, Mas Nanang. Makasih nih udah datang, udah mau diundang. Mas Nanang, orang tuh banyak yang nggak tahu sebetulnya. Terus mungkin ada yang baru tahu sekarang kali. JKPI itu apa sih sebetulnya? Jaringan Kota Pusaka. Kota Pusaka punya jaringan, bisa dijelasin nggak? eh, oke, ini menarik sebetulnya. Jadi begini, kalau boleh bercerita sedikit tentang jaringan kota pusaka Indonesia. Nah, jaringan kota pusaka Indonesia ini lahir di tahun 2008, tepatnya di kota Solo. Udah lama juga ya. Jadi waktu itu Jokowi menjadi wali kota Solo pada saat Hmm. itu, dan di sana kebetulan ada acara yang dimana dibuka oleh Menteri Pariwisata saat itu Jero Wacik, yaitu acara berkumpulnya kota-kota pusaka Asia Pasifik. Oh, Asia Pasifik malah ya? Nah, jadi ini merupakan sebuah agenda dari World Culture Heritage Cities ya. Ya. Jadi di sana ada acara, dan pada saat itu tentu acara wali kota Asia Pasifik ini juga mengundang beberapa kepala daerah atau wali kota yang punyai tinggalan-tinggalan warisan budaya di Indonesia. Ya. Nah, pada saat acara tersebut, Jokowi berinisiatif mengajak 11 wali kota lainnya. Oke. Bagaimana kalau kita di Indonesia juga membuat jaringan kota pusaka? Oh, iya iya Nah, iya. jadi disitulah embrionya lahir di kota Solo, jaringan kota pusaka ini, karena melihat begitu banyak sebenarnya tinggalan-tinggalan, eh, baik itu arsitektur maupun landscape budaya dan segala macam yang berurusan dengan warisan budaya. Nah, ini yang belum tergarap. Nah, disitulah salah satu inisiatif, diantaranya ada wali kota Saulunto, wali kota Banda Aceh, Salatiga, Ambon, dan lain-lain. Ada Nah, 11 tuh ya. disitulah mulainya di kota Solo waktu itu. Jadi ide awalnya sebetulnya karena ada acara di Solo, kebetulan Pak Jokowi sebagai tuan rumah, dia merasa perlu canangin dari kenapa nggak kita ikutan aja sih sama internet dunia internasional jaringan kota pusaka itu. Ya, Jadi berarti ada maksud dan tujuan. tentu karena eh, salah satu yang beliau lihat bahwa kita punya tinggalan. Nah, tetapi selama ini tidak, dalam tanda petik, betul-betul diurus. Oke. Apalagi saat ini di Indonesia itu ada otonomi daerah yang mengatur, memberi peluang yang besar untuk daerah untuk menggarap potensi wilayah dia sendiri. Ya. Nah, disitulah mulainya dari 11 anggota. Pada saat ini anggota JKPI di 2020 ini sudah menjadi 70 kota dan kabupaten. Udah Nah, 70 ya? di sini ada juga catatan. Kenapa bisa kabupaten masuk ke dalam Oke. jaringan kota pusaka Padahal kota tuh Indonesia? ya, itu kabupaten. Kota. Iya betul. Nah, sebetulnya kalau kita lihat bahwa sebelum adanya republik ini, kota-kota itu adanya di kerajaan, ibu kota kerajaan. Oke. Nah, representasi kerajaan pada saat ini banyak terdapat di Kabupaten. kabupaten-kabupaten. Kita lihat seperti di Bali misalnya, Ya. ada Kabupaten Gianyar. Nah, di situ ada kerajaan Gianyar, ada kerajaan Ubud. Oke, iya iya. Nah, contohnya di Karangasem misalnya, di situ juga ada kerajaan Karangasem. Nah, ada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Siak. Di Hmm. situ juga ibu kota kerajaan Siak dulu, kota Praja namanya. Nah, Oke. dan kalau kita lihat tinggalan-tinggalan dia setelah kita inventarisir, dan sangat kuat untuk dia menjadi anggota jaringan kota pusaka. Berarti ada tadi kan
Mas Nanang bilang inventaris. Berarti ada syarat-syaratnya dong? Ada, tentu ada. Oke. Karena kita juga bukan hanya sekedar kuantitas mereka bergabung, tetapi kita akan melihat kualitas. Nah, salah satunya kita lihat kota Sawalunto. Ya. Saat ini Sawalunto sudah diakui sebagai World Heritage Oh oleh iya. UNESCO. Tentunya ini sudah milik dunia. Nah, untuk menuju ke sana itu tidak gampang. Iya. Nah, disitulah kita lihat bahwa adalah komitmen dari kepala daerah dan juga kerja keras dari komunitas-komunitas yang ada di kota tersebut. Waduh, bangga banget nih kita nih sebetulnya. Jadi gue juga baru tahu ternyata Sawalunto jadi masuk UNESCO lah. Soalnya selain yang gue tahu itu Prambanan, Borobudur dan lain-lain juga emang masuk. Tapi Sawalunto, kota kecil di Sumatera Barat, mungkin penduduknya nggak lebih dari 40.000, 50.000, tapi masuk daftar UNESCO. Ini merupakan cerita hebat lah. Mas Tang, kira-kira ada cerita lain nggak di balik kisah sukses Sawalunto menjadi UNESCO Heritage Site? Ya, ini kota yang sangat sangat cukup berkesan juga Ya, karena saya juga hampir 7 tahun waktu itu mendampingi wali kota pada masa mulai bergerak-gerak di awal di Sawalunto menetapkan bahwa kota tersebut ingin diajukan menjadi World Heritage. waduh, Jadi pada masa itu udah lama. almarhum Amran Nur Hmm. wali Wali kota pada kotanya masa waktu itu itu ya? ya. Nah, ini seorang tokoh yang fenomenal dan saya rasa layak diberi penghargaan karena di tangan beliaulah bagaimana susah payah dari kota bangkrut. Jadi ini kota tambang batu bara yang bangkrut karena batu bara depositnya sudah habis. Udah menipis lah, udah nggak bisa di. Dan kalaupun ada biaya produksi lebih mahal Ya. daripada biaya harga jual. Nah, pada saat itu wali kota melihat bahwa banyaknya tinggalan-tinggalan bekas tambang ini. Karena Ya. tambang ini tentu banyak meninggalkan baik itu tinggalan-tinggalan berupa peralatan tambang maupun juga bangunan-bangunan Ya. bekas Belanda ya. Karena dibangun pada saat Belanda. Jadi kita ingat bahwa era ekonomi modern di Sumatera Barat itu ada 3 pilar waktu itu, yaitu tambang batu bara Sawalunto itu Sawalunto, sendiri atau Ombilin Ombilin sering ya. disebut orang. Terus pelabuhan Emma Even atau sekarang pelabuhan Teluk Bayur dan juga semen Padang. Mas Tanang, nih gue jadi penasaran sebetulnya. Sebetulnya selain Sawalunto, ada nggak sih kota-kota di Jakarta lain yang bukan daftarin yang udah jadi UNESCO list atau daftar? Jadi begini, untuk kita masuk dalam tentatif listnya UNESCO itu tentu ada syarat dan prasyarat yang harus Ya. dipenuhi. Nah, itu berjenjang. Nah, yang bisa diajukan menjadi utusan Indonesia ke badan dunia tersebut, tentu salah satu syaratnya dia harus menjadi warisan nasional dulu. Oh, oke, iya, Nah, iya. jadi ada tahapan-tahapannya. Iya. Warisan daerah itu ditetapkan oleh bupati atau wali kota, terus berjenjang gubernur. Ya. Nah, terus nanti yang menjadi leading sektornya itu adalah di Kemendikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang nanti bekerja sama atau sinkronisasinya dengan Kemenlu, karena wakil kita di UNESCO itu adalah representasi dari Kementerian Luar Negeri. Oke, iya, iya. Ini sekarang kan Sawalunto udah jadi, Sawalunto udah jadi UNESCO Heritage List. Kalau nggak salah tahun lalu 2019. 2019 di Azerbaijan ditetapkan. Oh, di Azerbaijan. Di Baku, kota Baku. Nah, itu dampaknya ada nggak sih? Maksudnya kalau ya buat apa jadi UNESCO tapi nggak ada dampaknya mungkin dari sisi ekonomi atau dari sisi pariwisata? Jadi kalau kita melihat modal dasar aja sangat besar sebenarnya. Sawalunto itu lebih dari 10 tahun mulai dari proses keinginan untuk menjadi kota warisan dunia sampai 2019 itu lebih dari 10 tahun. Kebetulan saya dari 2005, 6, sekitar 7 tahunan menjadi staf khusus wali kota Sawalunto ya. Kalau kita bedah Sawalunto ya cukup paham lah. Dan ini kerja keras dan butuh biaya yang luar biasa. Karena untuk menjadikan kita sebagai warisan dunia, tentu ini bukan kerjaan main-main. Karena dinilai oleh badan dunia.
Dan ini butuh biaya besar, butuh tenaga yang besar, pemikiran yang besar. Nah, inilah salah satunya. eh, Setelah ditetapkan, tentu kalau dia tidak menghasilkan nilai yang lebih, Iya, betul. ya sangat Iya, disayangkan. betul. Wah, udah 10 tahun Nah, udah. sayangnya pada saat ini saya lihat eh, Saulunto tidak ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional prioritas yang 10 itu. Nah, ini yang Oh, ya. mungkin saya tidak tahu passionnya Menteri Pariwisata sekarang. Kalau kita lihat Menteri dengan wakilnya lebih ke ekonomi kreatif ya. Nah, tapi saya tidak tahu nih passionnya bagaimana dia mendorong supaya Saulunto ini sebagai warisan dunia itu harus dia dukung habis-habisan. Iya, iya. Karena untuk mendapatkan itu tidak mudah. Nah, juga lintas sektoral harusnya juga memikirkan. Karena Saulunto ini jarak dari bandara Oh, terdekat dari Padang itu sekitar 3 jam. oke. Dan tentu harus dipikirkan supaya jarak yang lumayan itu tidak memberi rasa bosan untuk wisatawan. Ini kan bukan hanya segmennya wisatawan minat khusus, tetapi juga siapa saja bisa datang ke Saulunto. Iya. Karena apalagi milenial kita lihat bahwa eh, Saulunto itu layak untuk dijadikan tempat untuk foto-foto dengan latar belakang yang menarik ya, walaupun dia tidak ingin mengunjungi untuk edukasi. Karena di sana ada juga namanya Maitam. Maitam. Maitam itu kalau bahasa Minang itu paman hitam. Paman hitam itu kereta tua. Oh. Oh, Jadi kereta kereta-kereta tua zaman batu bara ya? Belanda Iya. ya, yang dihidupi dengan bahan bakar batu bara. Iya. Nah, itu masih ada dan itu menarik untuk menjadi Masih jalan latar. nggak tuh? Masih jalan. Masih jalan. Nah, saat ini memang sedang masuk dalam tahap eh, perbaikan karena namanya juga Berang Iya. Tua dan memang butuh rawatan yang lumayan. Tapi ini menjadi salah satu daya tarik dari Saulunto. Iya, iya. Jadi biar kebayang apa yang dijelasin sama Mas Nanang mengenai Saulunto, wisatanya seperti apa, peninggalan Belandanya seperti apa. Ini sekarang gue mau tampilin foto-foto Saulunto sebagai Heritage City. Tuh, udah lihat kan? Gue juga jadi pengen kesana nih sekarang. Nggak sekarang sih, maksudnya nanti. Saking bagusnya, karena di Saulunto itu emang, ya tadi Mas Nang bilang 1890 ditemukannya batu bara di situ, terus udah mulai akhirnya makin banyak, akhirnya pengusaha Belanda, maksudnya orang Belanda pada investasi itu bikin tambang, terus lanjut berkembang. Kurang lebih akhirnya banyak rumah-rumah atau cagar-cagar budaya Belanda, peninggalan Belanda yang masih sampai sekarang masih terlihat sama seperti dulu. Sekarang gue mau tahu dong sebetulnya dampak dari satu, dampak ekonominya, dampak ini kan udah jadi UNESCO Heritage Site. Kira-kira gimana caranya supaya uh, uni, ya emblem Heritage Site dari UNESCO ini nggak sia-sia gitu? Ya, kita melihat tanpa ada intervensi dari pemerintah maupun stakeholder yang terkait dalam pelestarian, kota-kota tersebut akan menjadi kota mati. Nah, cara yang menghidupkannya adalah bagaimana industri kreatif harus masuk ke dalam kota tua tersebut atau kota lama tersebut. Kita ambil contoh yang dekat tetangga kita, bagaimana Malaka yang begitu hebatnya setelah ditetapkan menjadi World Heritage. Jadi Malaka dan Joston. Joston itu di Penang, Malaysia. Ini dua kota ini luar biasa. Duit Indonesia yang dihabiskan orang Indonesia untuk di Malaka dan Penang dalam 1 tahun itu ya kurang lebih triliunan. Nah, itu belanja orang Indonesia. Karena dari mereka kota tua itu hidup, akhirnya berkembang. Nah, sekarang mereka mengembangkan dengan rumah sakit. Jadi Oke, iya, iya, iya. rumah sakit orang Sumatera itu hampir rata-rata berobatnya ke Penang atau ke Malaka. Nah, sedemikian hebat Malaka dan Penang ini tentu digerakkan oleh industri kreatif. Iya. Bayangkan, di Malaka itu aja lebih dari 40 museum yang ada di kawasan kota lama Malaka itu. Ada 40 tuh. Ada 40 dan lebih ya, kalau Banyak tidak banget salah. ya. Dan banyak industri-industri kreatif yang digerakkan. Nah, ini yang menghidupkan. Termasuk di situ bagaimana mereka memberi leluasa atau ruang kepada seniman-seniman,
atau pengrajin-pengrajin. Nah, Indonesia ini yang mestinya digerakkan. Iya. Kita bisa melihat dahulu kala itu kota London sekitar 80-an itu mengalami kebangkrutan. Jadi kota mati. Bukan hanya Londonnya pernah bangkrut ya maksudnya? pernah bangkrut karena Iya. ditinggal. Iya. Dan terjadi perpindahan karena tidak ada hal yang menarik lagi. Nah, London itu hidup karena memberi ruang kepada industri kreatif. Iya. Nah, pada saat ruang ekonomi kreatif ini dihidupkan, kota London menggeliat. Dia memberi insentif kepada desainer, dia memberi Seniman. insentif kepada arsitek, seniman, Iya, iya. Industri. dan ini yang membuat London itu hidup. Bahkan sampai dia membuka atau memberi peluang kepada tempat penjualan barang-barang benda-benda bekas, Iya, iya. benda-benda seni bekas. Nah, ini yang salah satu menjadi daya tarik. Nah, inilah yang menjadi dulu cikal bakal bagaimana ekonomi kreatif, badan ekonomi kreatif itu berdiri. Oh, Nah, ya sayangnya di periode kedua Presiden Jokowi, badan ekonomi kreatif ini dianggap atau dalam tanda petik gagal, saya tidak tahu, karena ini sekarang dibalikan lagi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. oke. Oh, jadi sekarang saya justru sekarang baru tahu nih, gua ternyata Badan Ekonomi Kreatif itu dibuat salah satu inspirasinya itu dari cerita Kota London, salah satunya mungkin. Salah satunya. Makanya dibikin sendiri waktu periode pertama Jokowi, sekarang balik lagi ke pariwisata kreatif. Jadi sebenarnya pariwisata, kalau justru saya ngelihatnya gini, pariwisata sama industri kreatif itu sebenarnya nyambung nggak sih? Maksudnya saling menopang nggak sih? Sangat menopang, karena tanpa ada industri kreatif, pariwisata ini akan jadi hambar. Oke. Karena ada unsur-unsur ekonomi kreatif. Kalau di kita sekarang saya tidak tahu apa 18 apa berapa ya unsur-unsur, kan ada di situ, ada seni rupa, tari, arsitektur, televisian, dan bla 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 lah. Nah, ini yang menggerakkan. Mestinya kota lama itu dihidupkan oleh industri kreatif. Oke. Salah satu kita lihatlah di Colomadu, di Solo, itu berhasil pabrik gula disulap menjadi tempat yang menarik untuk anak-anak muda untuk datang ke sana. Iya, itu kalau yang belum tahu Colomadu di Solo tuh ya, Ada di Solo. itu tempatnya Instagramable kan. Ya maksudnya kalau orang milenial pasti ke situ, termasuk saya. Nanti juga mau ke sana. Oke. Jadi sebetulnya keren banget sih, Saulunto dengan Heritage UNESCO Mining City, terus akhirnya digerakkan, yang sebetulnya akan digerakkan industri kreatif, ekonomi kreatifnya, terus ada Colomadu yang tadinya pabrik gula, terus disulap jadi tempat yang instagramable banget. Kayaknya tuh wajib dikunjungi tuh kalau udah bisa dikunjungi pasca pandemi. Terus masih banyak-banyak tempat lain, Mas Nanang. Sebetulnya gue mau nanya nih, di tengah pandemi gini udah hampir 6 bulan, kedepannya JKPI setelah pandemi mau gimana nih? Mau arahnya mau kemana? Ya, jadi begini, JKPI itu kan sebagai sebuah wadah yang menaungi pemerintah daerah ya. Tentu pergerakannya dikembalikan ke pemerintah daerah. Tetapi disinilah bagaimana kita memicu sehingga JKPI pada saat masa epidemi COVID-19 ini membuat pemikiran-pemikiran yang pada masa setelah pasca pandemi ini bisa menjadi kunjungan para wisatawan. Ya udah lama banget sih orang Ya, wisata nggak karena berwisata. kita juga merindukan suasana yang berubah dari ruang tempat kita. Ya, kita di rumah saja Iya udah betul. sekitar berapa bulan, jadi kita butuh hiburan. Nah, disinilah langkah-langkah cerdas yang diperlukan. Nah, daerah-daerah harus siap untuk itu. Siap nampung lah ya. Nah, tentunya saat ini persaingan untuk merebut wisatawan itu kan sangat Kompetitif, ketat. kompetitif. Sehingga kota-kota harus cerdas memikirkan kira-kira apa daya tarik. Sebetulnya kunci dari atau clue dari kota-kota itu ya warisan budaya ini sudah menjadi sebuah kunci. Tetapi dia harus kreatif lagi. Bagaimana memancing atau memicu orang datang ke kota tersebut. Nah, disinilah pentingnya kita berpikir pada saat pandemi ini.
Jadi kita jangan berpikir setelah pasca pandemi kita baru berpikir, Iya. tapi pada saat bencana ini kita anggap sebagai masa idahnya. Iya. Jadi masa kita untuk Kontemplasi berpikir atau berpikir ya. bagaimana langkah-langkah ke depan yang harus kita ambil. Oke. Mudah-mudahan sih ya seperti Mas Nanang bilang, kita kan udah berbulan-bulan kayaknya kayak dikukung gitu, terus walaupun beraktivitas sedikit lah di luar, tapi orang pengen banget berwisata lah. Ya, JKPI sebagai salah satu wadah jaringan kota pusaka yang sekarang sedang memikirkan eh, apa namanya tempat wisata yang akan dikunjungi setelah pandemi dengan daya tariknya sendiri, daya tarik budayanya, baik benda tak bendanya, daya tarik experiencing wisatanya yang mungkin bisa menjadi alternatif selain wisata-wisata yang udah umum kayak Jogja, Bali dan segala macam. Mas Nang, sebelum kita tutup bahasan yang menarik ini, mungkin bahasan yang mungkin jarang dibahas orang mengenai UNESCO Heritage Site, kota pusaka, kota dan segala macamnya. JKPI ke depan agendanya akan seperti apa? Ya, jadi masing-masing kota pusaka ini punya karakter dan juga baik dari tinjauan tipologi, masyarakat, budaya. Nah, kalau kita lihat bahwa kota-kota pusaka ini kita coba melihat adanya kota bandar. Kota bandar seperti Banda Aceh, kota pelabuhan, Bau-Bau, kota Bau-Bau, kota Ternate, Tidore. Nah, belum lagi kita juga punya kota-kota bekas tambang seperti Saulunto itu sendiri, kota di Bangka Barat itu kota Muntok, bekas tambang timah. Banyak yang bisa kita lihat sebetulnya Yang tinggal menjadi alternatif wisata. Belum lagi kita juga sedang mencoba dan pemerintah juga mendorong itu jalur rempah. Nah, bagaimana kota-kota yang disinggahi oleh jalur rempah ini kita angkat. Ya, kita tahu bahwa pintu masuk jalur rempah itu tentu tidak bisa kita lepaskan dari Ternate dan Tidore. Bagaimana Spanyol dan Portugis masuk di tahun 1600-an dan rencana tahun depan di 2021 itu adalah 500 tahun Portugis masuk ke Tidore. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana rempah itu bangsa Eropa datang sampai karena nyari-nyari ke ingin sini nyari rempah. mencari rempah. Ternate, Tidore, Banda Neira, Maluku, Ambon, dan juga bagaimana pegudang-pegudang di Jakarta, di Pulau Jawa, mulai dari Sunda Kelapa, dari Semarang, dari Surabaya, dari Probolinggo, Pasuruan. Nah, kota-kota itu jalur utara itu hidup dulu karena di situ ada pelabuhan-pelabuhan yang menyimpan rempah-rempah dulu sebelum dikirim ke Malaka dan terus ke India, terus ke Eropa. Nah, ini sebetulnya kita bisa memanfaatkan kota-kota tersebut sesuai karakter. Nah, disinilah kita bisa meminta pemerintah untuk memberi alokasi anggaran sehingga kota-kota itu bisa menjadi kota-kota seperti Saulunto yang masuk ke dalam World Heritage. Ya. Karena masuk dia sebagai World Heritage, otomatis promosi untuk kota tersebut secara otomatis sudah diambil alih oleh dunia, terutama UNESCO secara otomatis. Jadi nggak ada badan lain selain UNESCO untuk World Heritage? Karena yang menentukan itu UNESCO, badan dunia yang menentukan World Heritage. Oke. Jadi sebetulnya potensi di Indonesia untuk wisata alternatif, saya sebutnya alternatif karena wisata yang mainstream itu kan ya orang pada tahu lah. Tapi sebetulnya ada wisata alternatif yang lain yang sama menariknya, bahkan saya harus bilang bahkan lebih, karena ada unsur sejarahnya, ada unsur budayanya, ada unsur sosialnya. Ya contoh deh, kayak tadi Blitar, Surabaya itu ada unsur sejarahnya banyak banget karena founding father kita di situ. Terus Bukit Tinggi juga udah ada tempat lahirnya Bung Hatta sendiri, udah dijadikan cagar atau cagar budaya atau cagar budaya daerah provinsi atau nasional. Mas Nang, sebelum kita tutup dari rangkaian bahasan topik yang menarik tadi,
Sebetulnya saya ada pertanyaan yang harus saya tanyain. Kalau udah di apa namanya, udah ditetapkan sebagai heritage site, berat nggak sih kota tersebut bebannya kurang lebih? Ya, Kan eh, dunia itu, masalah dipantau dunia itu heritage site UNESCO. selalu ada konsekuensi bagi sebuah status. Ya, Nah, pada saat status sudah ditetapkan sebagai World Heritage, tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita penuhi. Bagaimanapun juga, secara reguler UNESCO akan memantau. Nah, ini juga saya sampaikan kepada site atau kota-kota lain yang ingin mengajukan sebagai World Heritage. Ada kaidah-kaidah konservasi dalam melakukan eh, pembangunan untuk kawasan konservasi arsitektural, karena bagaimanapun juga ini kawasan-kawasan yang dilindungi. ya. Nah, ini yang penting harus kita pahami sebelum kita mengajukan, kita harus punya komitmen yang kuat untuk mengikuti aturan-aturan main yang disepakati. Nah, kalau kita belum sanggup untuk itu, lebih baik kita belum mengajukan. Tapi kuncinya memang untuk ditetapkan sebagai World Heritage harus ada komitmen yang kuat dan jelas bahwa kita sudah milik dunia, Ya, dan betul. otomatis dunia memantau kita. Ya. Nah, ini salah satu konsekuensi. Tetapi kita melihat beberapa atau hampir semua kota-kota yang sudah ditetapkan sebagai World Heritage, dia mampu memanfaatkan potensi itu dan menjadi tujuan dunia, wisatawan dunia untuk datang ke site mereka. Oke, kita udah nyampe di segmen terakhir. Sebelumnya saya terima kasih Mas Nanang udah mau hadir di sini bahas macam-macam JKPI. Sukses dengan JKPI-nya ke depan. Terus kita bahas World Heritage UNESCO dan Sawalunto. Ngomongin Sawalunto, karena topiknya Sawalunto, salah satu topik Sawalunto, sekarang kita mau giveaway kan salah satu buku sketsa pensil dari artis asli Sumatera Barat ya Mas Nanang. Yaitu Uda Bodhidharma, yang isinya bukunya itu kalau bisa dilihat di sini, itu sketsa-sketsa pensil mengenai keindahan kota Sawalunto yang jadi UNESCO World Heritage Site. Jadi syaratnya apa? Tinggal komen aja pendapat Anda mengenai topik kali ini. Komen terbaik akan kita kasih satu buku ini. Sampai jumpa di episode berikutnya yang sama menariknya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu. Salam Denandos. Jeng 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 Denando.